Penyakit ain, pengertian, cara menghindari dan menyembuhkan. Penyakit ain termasuk penyakit yang tidak tampak, namun dapat dirasakan dampaknya. Islam menjelaskan mengenai hal ini melalui beberapa hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membenarkan akan adanya penyakit ain ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada al-ain, mata jahat, karena ia adalah benar. Dalam riwayat lain disebutkan penyakit ain itu benar-benar wujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutip buku induk doa dan zikir oleh Kasimun, disebutkan bahwa seorang ulama menyatakan bahwa pandangan yang dipengaruhi oleh kekuatan ain dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya pada orang yang menjadi sasaran pandangan tersebut dengan izin dan kekuatan dari Allah. Dengan kata lain, Allah mengatur hukum alam yang memungkinkan kemudaratan terjadi melalui tatapan seseorang terhadap orang lain saat keduanya saling memandang. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan penyakit ain? Ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, rasa cemburu. Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan atau yang lebih baik dari kita. Ketika seseorang merasa cemburu, pandangan matanya dapat menghasilkan energi negatif yang berpotensi mempengaruhi kesehatan orang yang menjadi sasaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan saling mencelakai, jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, jangan saling dengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim. Artinya kita harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan menjauhi perasaan negatif seperti dendam, iri hati, dan cemburu. Yang kedua, sihir. Sihir atau praktik ilmu hitam merupakan salah satu faktor penyebab penyakit ain. Sihir dapat membuat seseorang rentan terhadap serangan penyakit ain karena menghasilkan energi negatif. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari sihir, misalnya dengan mengamalkan dan membaca surah Al-Mu'awwadataini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga, rasa iri hati. Rasa iri hati merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit ain. Ketika seseorang merasa iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, pandangan matanya dapat menghasilkan energi negatif yang berpotensi memengaruhi kesehatan orang yang menjadi sasaran. Dalam bukunya Demi Masa, Malik Al-Mughis mengutip perkataan Ibnu Asir rahimahullah yang menyebutkan, dikatakan bahwa seseorang terkena ain yaitu ketika musuh atau orang-orang yang iri melihatnya dan pandangan tersebut mempengaruhi kesehatannya hingga ia jatuh sakit. Yang keempat, perasaan dendam. Dendam adalah perasaan yang kuat terhadap seseorang yang pernah melakukan kesalahan atau kejahatan terhadap kita. Ketika seseorang merasa dendam, pandangan matanya dapat menghasilkan energi negatif yang berpotensi mempengaruhi kesehatan orang yang menjadi sasaran. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan seluruh hambanya untuk menjaga kebaikan dalam diri masing-masing, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan jika kamu merasakan sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya keburukan itu berasal dari dirimu sendiri. Berdasarkan ayat tersebut, segala keburukan yang menimpa diri kita berasal dari kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan introspeksi diri dan menjauhi perasaan negatif seperti iri hati, dendam, dan cemburu. Kemudian ada beberapa cara untuk menghindari penyakit ain.
Dikutip dari buku Ihya 345 Sunnah Nabawiyah, Wasail wal Turuq wa Amaliyah yang dikarang oleh Dr. Raghib As-Sirjani menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cara khusus untuk menghindari dan menyembuhkan penyakit ain. Caranya dengan membaca surah Al-Mu'awwidhataini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas setiap malam sebelum tidur, dengan tambahan surah Al-Ikhlas. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meniupkan kedua telapak tangannya untuk membaca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhataini, lalu mengusapkannya di wajah dan seluruh anggota badannya yang dapat dijangkau oleh tangan beliau. Aisyah juga mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit, beliau meminta Aisyah untuk melakukan hal yang sama untuknya. Ini adalah sebuah sunnah yang indah yang selalu diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau meminta orang lain untuk melakukannya jika beliau sedang sakit. Obat penyakit ain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu cara menyembuhkan ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain, wa idas siltum fagsilu. Ain adalah hak. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya ainlah yang dapat mendahuluinya. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah kalian. Hadis riwayat Muslim. Dilansir dari buku Induk Doa dan Zikir, ulama mengatakan makna al-istighsal dalam hadis di atas hendaknya dikatakan kepada orang yang memiliki ain untuk mengobati orang yang terkena penyakit karena pandangan matanya. Mandilah engkau dengan kain yang secara langsung bersentuhan dengan kulit tubuhmu, kemudian air bekasnya disiramkan kepada orang yang terkena ainnya. Dijelaskan bahwa riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita bahwa orang yang mempunyai tatapan mata dengki ain diperintahkan untuk berwudu, lalu air sisa wudunya diberikan kepada orang yang terkena ainnya untuk mandi sebagai penyembuh. Kana yu'marul ainu fayatawaddo summa yuksalu minhul ma'in, bahwa dahulu orang yang mempunyai ain diperintahkan berwudu, lalu air bekas wudunya itu dimandikan kepada orang yang terkena ainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hadis lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang pelayan wanita di rumah Ummu Salamah yang terkena penyakit ain untuk diruqyah. Anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarqu laha fa inna biha nadrah. Nabi melihat di dalam rumah Ummu Salamah seorang pelayan wanita yang pada wajahnya terdapat roman muka yang berwarna pucat kekuning-kuningan. Maka beliau bersabda, carikan ruqyah untuknya karena sesungguhnya dia terkena penyakit ain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah cara penanganan orang yang terkena ain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.